Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke saya, dan silahkan nanti teman-teman jika ada yang berbeda pandangan bisa ditulis di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, mengapa ternak entok tidak ada kemitraannya? Pertanyaan ini sebenarnya sangat sensitif, tapi saya akan mencoba berpendapat tanpa bermaksud menyudutkan pihak tertentu. Bisnis kemitraan yang selama ini saya kenal atau dikenal banyak masyarakat adalah kemitraan ayam broiler atau ayam pedaging. Sistem bisnis ini yang saya tahu menerapkan sistem bagi hasil. Bagi hasil antara pemodal, dalam hal ini perusahaan atau PT, dengan peternak. Hasil penjualan ini dibagi antara pemodal dengan peternak sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Perusahaan menyediakan pakan, kemudian bibit dan obat-obatan. Sementara peternak menyediakan kandang dan peralatan kandang. Saat memasuki usia panen, perusahaan itu akan membantu memasarkan ayam tersebut. Setelah ayam terjual, peternak wajib membayar biaya pembelian pakan, obat-obatan, dan DOC yang awalnya sudah ditalangi oleh pihak perusahaan. Keuntungan yang diperoleh oleh peternak adalah murni bagi hasil dari penjualan ayam setelah dipotong biaya pakan, obat, dan bibit. Sedangkan keuntungan perusahaan yakni dari bagi hasil penjualan ternak setelah dipotong pakan, obat, dan DOC. Selain itu, perusahaan juga masih mendapatkan keuntungan dari penjualan pakan, obat, dan DOC. Itu sekilas bentuk kemitraan ayam pedaging yang saya tahu. Lalu mengapa perusahaan tidak menerapkan entok sebagai bisnis kemitraan? Sebenarnya saya sendiri kurang tahu pasti ya, karena saya belum pernah ngobrol dengan perusahaan yang bergerak di bidang kemitraan. Tapi di sini saya akan mencoba menerka mengapa perusahaan sampai saat ini belum melirik sektor peternakan entok. Bila teman-teman menemukan ada perusahaan yang sudah merambah kemitraan entok, boleh kasih tahu ke saya dengan menulis di kolom komentar. Pertama, soal pasar. Rumus utama dalam bisnis adalah terbukanya peluang pasar. Jika peluang pasar terbuka lebar, maka perusahaan atau pemodal akan melakukan berbagai cara untuk terlibat pada sektor ini. Tapi, bila peluang pasar belum terbuka luas, maka mereka belum akan melirik. Nah, pada ternak entok, suka atau tidak suka bahwa peluang pasar entok pedaging di Indonesia belum terbuka luas. Karena apa? Karena tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging entok itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi masyarakat terhadap daging ayam. Berdasarkan sumber dari berita antaranews.com yang terbit pada 26 Oktober tahun 2020, bahwa pada tahun tersebut produksi ayam pedaging di Indonesia itu mencapai 3 juta ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, tingkat konsumsi daging ayam di Indonesia adalah 12,79 kg per kapita per tahun. Sementara pada tahun berikutnya, menurut laporan BPS atau Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2021 rata-rata konsumsi daging ayam di Indonesia itu mencapai 0,14 kg per kapita per minggu. Angka tersebut meningkat 7,69% dibanding tahun 2020, sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Sementara, untuk tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging entok, saya belum menemukan data penelitian atau artikel yang memuatnya. Berbeda dengan saya saat mencari data penelitian atau artikel tentang tingkat konsumsi masyarakat terhadap ayam, ada banyak sekali tulisan yang mengulas soal itu. Tapi ketika saya mencari ulasan atau tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging entok itu sangat sedikit. Dari sini saya bisa simpulkan bahwa memang tingkat konsumsi masyarakat terhadap entok itu belum sebanyak tingkat konsumsi masyarakat terhadap ayam pedaging. Mungkin faktor ini yang membuat perusahaan belum tertarik terjun di dunia ternak entok. Kedua, menurut saya adalah tingginya kebutuhan ransum entok. Kebutuhan pakan entok untuk pedaging lebih besar dibanding dengan ayam pedaging. Hal ini bisa dilihat dari besarnya tembolok atau perut entok yang memang lebih besar dibandingkan dengan ayam. Hal ini sangat berpengaruh terhadap biaya produksi ternak yang tentu akan sangat tinggi bila menggunakan pakan pabrikan. Lalu muncul pertanyaan lain, bukankah entok bisa dirawat menggunakan pakan fermentasi? Bukankah pakan fermentasi itu lebih murah dan kualitas protein juga bagus? Untuk menjawab kegelisahan itu, saya akan menyampaikan begini.
Keuntungan perusahaan kemitraan atau pemodal selain bagi hasil penjualan ternak juga berasal dari penjualan pakan. Kemungkinan bila entok diberi pakan fermentasi dalam sebuah kemitraan, maka keuntungan dari perusahaan juga akan turun. Terlebih, pembuatan pakan fermentasi dari bahan alternatif susah diterapkan untuk memenuhi pakan entok skala ribuan. Dibutuhkan keseriusan untuk mengumpulkan bahan alternatif itu, misalnya keong sawah. Akan dibutuhkan bertruk-truk keong sawah untuk memenuhi pakan entok dalam jumlah yang sangat besar. Atau misalnya daun pepaya, daun indigo vera, atau yang lain. Bagi perusahaan kemitraan, hal itu mungkin dinilai tidak efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah soal SOP atau standar operasional prosedur yang belum mapan. Berdasarkan pengalaman saya dalam mencari referensi berupa artikel, jurnal, atau hasil penelitian, bahwa sangat susah mencari rujukan tentang cara ternak entok. Sepertinya belum banyak penelitian yang mengangkat tentang budidaya ternak entok. Saya juga tidak tahu kenapa hal ini berbeda dengan ayam berdaging yang jumlah penelitiannya sangat besar, sangat banyak, dan mudah ditemukan. Padahal SOP ini sangat penting untuk menjaga kualitas hasil panen dan memanajemen pengeluaran dalam usaha ternak. Itulah beberapa kemungkinan alasan yang mengakibatkan sampai saat ini belum ada kemitraan entok. Lalu, apakah kondisi ini merugikan masyarakat? Menurut saya tidak. Justru dengan tidak terlibatnya perusahaan ke dalam ternak entok, maka tidak ada monopoli. Masyarakat bisa leluasa memainkan peran dalam usaha ternak entok. Contohnya begini, peternak bisa menentukan sendiri harga DOD. Ada yang jual 10.000 per ekor, ada yang jual 12.000 per ekor, ada yang 15.000, bahkan ada yang 50.000 per ekor. Dari sisi pakan, peternak bisa berkreasi dengan memanfaatkan bahan alternatif yang tersedia di alam sekitar rumah. Meskipun dengan model ini cukup merepotkan bila diterapkan dalam usaha skala besar. Tetapi faktanya kan yang menggeluti usaha ternak entok itu kan kalangan menengah ke bawah, yang skalanya masih rumahan, jadi masih memungkinkan untuk berkreasi soal pakan alternatif ini. Kemudian soal penjualan. Peternak saat ini juga bisa memainkan kalangan pehobi, yang kemudian muncul ternak hias atau rambon, kemudian jumbo, dan entok lokal, yang masing-masing memiliki varian harga sendiri-sendiri. Dengan demikian, kondisi pasar di masyarakat saat ini sangat bervariasi. Hal ini yang kemudian justru menjadi keuntungan bagi peternak untuk semakin berkreasi terhadap usaha ternak entok. Itu jawaban dari saya atau pendapat dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until